Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Frisilia Febriani Sinaulan, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG Guru Tertentu, periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2590284950100. Pada hari ini, Rabu 23 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya, dan ini bukti lapor diri saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai di hati. Sebelum kita menaikkan pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami sehingga kami ada di tempat ini dengan Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan pembelajaran kami, dan kiranya nanti itu akan boleh tertanam di hati dan pikiran kami. Berkati juga Ibu Guru yang akan mengajari kami, berikan Ibu Guru kesehatan di bawah. Ini doa dan permohonan kami, haleluya. Terima kasih. Apa kabar hari ini, anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Dan hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Ada? Apa semuanya sudah hadir? Sebelum melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di saat ini, Ibu Guru mengundang semua berdiri. Masih semangat semuanya? Masih. Semangat? Semangat. Ini ada angka 10. Skor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini untuk yang skor 1, 2, dan 3 itu tidak semangat, ya. Dan untuk skor yang kelima itu kurang semangat. Nah, skor yang ke-10 itu semangat sekali. Ya, sekarang Ibu Guru ingin menanyakan kepada kalian, apakah semua angkat tangan ya? Apakah kalian ada di skor 3? Skor 5? Skor 10? Iya, semua semangat. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita melakukan tepuk semangat. Oke? Nah, seperti ini. Tepuk semangat. Semangat.
komputer. Oke. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita di saat ini yaitu pertama, peserta didik mengamati beragam praktik bermusik di industri musik saat ini yang memiliki tingkat popularitas dan minat yang tinggi di kalangan remaja dan usia peserta didik saat ini. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik berlatih untuk berpikir kritis terhadap proses yang harus dilalui dalam menjalani kompetisi bernyanyi tersebut. Kriteria apa saja yang membuat peserta lomba dapat berhasil melalui proses seleksi selanjutnya. Dan yang ketiga, peserta didik berlatih teknik vokal yang baik secara bertahap, memiliki kebiasaan baik dan rutin ketika berpraktik musik. Kebiasaan ini dimulai dari persiapan saat maupun usai berpraktik musik. Oke. Nah, sekarang kita melihat video satu ini. Akan gugur pada konsep ini.
Video kedua ini nantikan baik-baik ya. Semua sudah perhatikan di depan. Kita sudah melihat kedua penyanyi yang sudah kita lihat tadi bersama. Kalau yang pertama itu, menurut kalian itu vokal yang baik atau tidak? Ya. Dan selanjutnya yang penyanyian kedua. Semua sudah lihat, ini sudah ada perbedaan dalam video tersebut. Yang pertama itu vokal yang tidak baik. Dan untuk penyanyian kedua itu vokal yang baik. Oke. Anak-anak, dalam teknik vokal, dalam bernyanyi pada dasarnya dapat
bisa menguasai teknik vokal, tentunya suara atau akan menghasilkan suara yang efisien, baik, dan indah didengar. Maka dapat dipastikan seseorang bisa menghasilkan suara yang terdengar lebih jelas, lebih indah, lebih merdu, dan tentunya lebih berani. Di sini ada macam-macam vokal. Yang pertama, intonasi. Siapa yang sudah mendengar vokal intonasi? Yang mendengar atau belum? Teknik intonasi pada dasar dapat dipahami sebagai sebuah teknik vokal yang berkaitan dengan kemampuan dalam menentukan ketepatan tinggi nada serta rendahnya suatu bunyi di setiap nada. Jadi ada tinggi nada yang tepat, juga ada nada rendahnya yang tepat. Contoh seperti ini. Kalau yang untuk nada yang tinggi dan nada rendahnya yang tepat seperti ini. Sayang, sayang, sifat kokaan, mati kotiku, gorokan sayang. Sayang, sayang, sifat kokaan, mati kotiku, gorokan sayang. Gorokan sayang. Di situ ada nada rendahnya yang tepat. Tapi ada yang seperti ini. Sayang, sayang, sifat kokaan. Hati-hati anak-anak. Di situ nada rendahnya yang tidak tepat. Oke, paham? Nah, berikut ini ada beberapa tips yang bisa kalian gunakan untuk menguasai teknik intonasi dengan baik dan benar. Yang pertama, latihan bernyanyi dengan tempo yang lambat dan kemudian diubah menjadi tempo yang lebih cepat. Dan yang kedua, latihan bernyanyi dengan menggunakan tempo yang lebih variatif. Dan berikut, latihan bernyanyi dengan nada yang lebih variatif bisa dilakukan dengan memulai dari nada rendah ke nada tinggi dan melafalkan artikulasi. Sudah pernah dengar artikulasi? Perhatikan ya anak-anak. Teknik artikulasi pada dasarnya dapat diartikan sebagai jenis teknik vokal dalam melakukan perubahan saluran di ruang rongga udara. Hal ini dimaksudkan agar seorang penyanyi bisa menghasilkan bunyi atau suara yang lebih jelas. Jadi untuk artikulasi itu kata misalkan seperti ini. A, I, U, E, O. Nah, ada seorang penyanyi
temukan. Dan faktor tersebut antaranya adalah posisi mulut. Posisi mulut. Mulut dapat dibuka selebar 3 jari secara vertikal. Berarti 3 jari. Perhatikan baik-baik ke sana. Yang pertama, baru yang berikut, gigi dapat diposisikan dengan seri sebelah atas tertutup setengah bagian dengan menggunakan bibir sebelah atas. Jadi dia menyanyi begini ya. A, I, U, E, O. Baru berikut, bibir di bawah dapat diposisikan lebih ditekan pada gigi sari sebelah bawah sehingga dapat menghasilkan kekuatan suara menjadi lebih stabil. Seperti tadi ada di atas, di bawah, jadi keduanya harus maksimal. Oke, paham? Baru yang berikut, langit-langit lunak dan anak lidah bisa ditarik lebih ke atas sehingga dapat menyentuh lubang yang menuju ke rongga hidung. Jadi kalau ini bisa dapat itu. Coba semuanya mulutnya dibuka. Terus kita rasakan yang dalam rongga mulut kita ini, yang di langit-langit ini. Kalau kita sudah merasakan bersebelahan ke hidung, itu sudah kita dapatkan untuk membuka mulut kita supaya vokal kita bagus. Dan selanjutnya, lengkung langit-langit dibuka lebih lebar dan dijaga supaya lidah tetap mendatar, sementara ujung lidah dapat bersinggungan dengan gigi seri sebelah. Paham? Paham itu? Coba semua buka mulutnya. Lidahnya tetap datar, tapi ujung lidahnya seperti ini. Sudah? Seperti sudah ibu sampaikan, ini rongga di dalam mulut kita. Jadi kalau kita bernyanyi dengan vokal yang baik itu harus memang ada rongga dalam mulut kita harus dibuka dengan sebaik-baiknya. Oke, paham? Nah, sekarang teknik pembentukan bunyi vokal. Anak-anak, dalam melakukan latihan teknik pembuatan bunyi vokal, seorang penyanyi bisa membunyikan suara yang keluar dikarenakan udara yang berasal dari paru-paru tidak menemui rintangan. Selain itu, macam vokal juga bergantung pada posisi bibir, tinggi rendah lidah, hingga maju dan munculnya bila dari seorang penyanyi. Ada seorang penyanyi yang dilihat terdengar suara yang bagus, tapi itu sudah memakai mic yang bagus dia, ya kan? Nah, padahal kalau dalam bentuk bunyi konsonan itu dari mulut kita, rongga mulut kita.
bahasa daerah lagu Minahasa. Kalau kita bernafas dengan dada,
lagu seperti ini. Coba lagu yang tadi. Sayang, sayang, sifatmu kan itu yang benar. Tapi kalau yang tersebut sayang, sayang, nah ada dia punya perhentian di situ. Sayang, karena itu bernafas lewat dada. Jadi suaranya tersenggal-senggal. Nah begitu juga kalau dalam pernapasan dalam perut, dia kalau kita bernyanyi dan kita bernafas dari perut dengan melebar seperti ini, kita bernyanyi itu akan mengalami suara yang nafasnya pendek. Jadi untuk lagu tersebut tidak pada sampai akhir lagu yang kita nyanyikan. Jadi gimana untuk kita bernyanyi dengan baik itu kita memakai pernapasan diafragma. Semua tahu diafragma di bagian mana? Di mana? Di mana? Gloria? Coba Shalom bernafas melalui perut. Sekarang di diafragma. Semua sudah paham di bagian kita bernyanyi lewat pernapasan dada, diafragma dan perut itu memang menghasilkan suara-suara yang berbeda. Jadi kita harus, kalau kita bernyanyi, kita harus melakukan pernapasan lewat diafragma agar supaya dalam kita bernyanyi, vokal kita akan mendapatkan suara yang baik sesuai harapan kita. Oke, sahabat, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Siapa di sini yang bisa menyanyikan atau bernyanyi di depan? Siapa? Glory? Coba Glory. Oke, semua kita depan. Kita akan dengarkan lagu atau nyanyian dari teman kita Glory. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, semua tepuk tangan. Oke, kita sudah mendengarkan langsung lagu vokal yang dinyanyikan oleh mungkin tadi Gloria memakai dengan pernapasan pada awalnya sudah kelihatan bagus, tapi mungkin karena duduk ya Gloria. Jadi suaranya sudah terdengar bagus, tapi belum maksimal. Jadi di sini yang beberapa
Lewat hitungan dalam 2 detik, pergerakan tangan pada dada lebih sedikit dibandingkan dengan yang kita. Jadi, bernafas harus sama, tapi yang lebih menonjol ke dada. Tarik nafas. Sebanyak 10 kali. Nah, selanjutnya buka mulut. Buka mulut. Iya. Coba. Tarik nafas lewat mulut, tapi mulutnya agak sedikit.
penting karena bagian dari hubungan penyanyi dengan RDA. Dan selanjutnya, sikap badan. Alita maju ke depan. Berdiri tegak. Ini sesi yang pertama. Coba perhatikan ya anak-anak. Baru yang kedua, sesi yang kedua. Baru sesi yang ketiga. Sesi ketiga. Perhatikan baik-baik, anak-anak. Sudah semua? Oke, terima kasih Alisa. Silakan duduk. Sekarang Ibu bertanya pada kalian. Sikap badan yang baik yang kalian lihat tadi ada di sesi pertama, atau sesi kedua, atau sesi ketiga? Berapa? Kedua? Ya, betul. Dalam bernyanyi, seorang penyanyi perlu mempunyai sikap badan yang benar. Hal ini bertujuan untuk membuat sirkulasi udara yang memiliki fungsi sebagai pendorong utama produksi suara dapat berjalan dengan lebih lancar. Jadi semuanya sudah paham untuk materi teknik vokal yang sudah guru utarakan? Semua perhatikan di depannya. Ibu akan
4 kelompok. Jadi di sini meja seperti ini. Ini saja. Ini 1, 2, 3, 4. Lalu selanjutnya 1, 2, 3, 4. Langsung saja.
kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga. Sudah selesai? Kalian sudah? Sudah selesai? Sudah selesai? Semua sudah selesai? Sudah selesai? Saat ini kita akan mempresentasikan tempat kerja yang sudah Guru berikan. Silakan, kelompok yang pertama. Silakan. Ini tempatnya. Satu, dua, tiga. Yang pertama, Jawaban pertama kali yaitu Indonesia Muslim. Jawaban yang kedua besar. Dari lagu tersebut kita harus mencintai dan menghargai wilayah dan tempat tinggal kita, yaitu tanah air Indonesia. Besar yang dilalui yaitu perjalanan hidup, perjuangan dan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia dan tentunya memiliki rasa nasionalisme. ya. Adalah dua laki-laki, dua perempuan.
video ini.